Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulatif Fatunisa. Retorika adalah ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Retorika muncul pertama kali di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu pada masa kejayaan Yunani sebagai pusat kebudayaan Barat. Retorika mulai berkembang pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang dianggap sebagai guru pertama ilmu retorika adalah Gorgias pada tahun 480 sampai 370 sebelum Masehi. Uraian sistematis retorika pertama kali diletakkan oleh orang Sirakus, yaitu sebuah koloni Yunani di Pulau Sisilia yang bertahun-tahun diperintah para tiran. Tahun 465 sebelum Masehi, rakyat menumbangkan diktator dan menegakkan demokrasi. Kemudian, pemerintah mengembalikan tanah kepada pemilik sahnya dan pemilik sah harus bisa meyakinkan dewan juri di pengadilan. Untuk membantu orang-orang memenangkan haknya, Koras menulis makalah bernama Technologon atau seni kata-kata. Tokoh retorika yang menonjol yaitu Gorgias, Lysias, Phidias, Protagoras, dan Isokrates. Aliran pertama retorika dalam masa modern dikenal aliran epistemologis, yaitu membahas teori pengetahuan atau asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Aliran retorika modern kedua dikenal gerakan belles letters atau tulisan yang indah. Aliran ini mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku. Dalam teori komunikasi, terdapat 7 tradisi pemikiran, yaitu retorika, semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, dan kritikal. Teori retorika mulai dikenal pada tahun 3000-an. Seorang pembicara dalam membujuk khalayak harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu logika, emosi, dan etika. Prinsip pidato retorika yang pertama yaitu penguasaan secara aktif sejumlah kosakata. Yang kedua, penguasaan kaidah-kaidah ketatabahasaan. Yang ketiga, penguasaan gaya bahasa dan menciptakan gaya bahasa. Yang keempat, kemampuan penalaran yang baik. Retorika modern mencangkup 4 hal, yaitu ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Retorika modern yaitu gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Tahapan mempelajari dan mempergunakan retorika yang pertama adalah inventio atau penemuan, yang kedua dispositio atau penyusunan, yang ketiga elocutio atau gaya, yang keempat pronunciatio atau penyampaian. Jenis pidato ada 3, yaitu pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Ciri pidato yang dianggap baik yakni pidato yang sakrik, jelas, hidup, memiliki tujuan, klimaks, pengulangan, berisi hal-hal yang mengejutkan, dibatasi, dan mengandung humor. Faktor keefektifan komunikasi retoris yaitu yang pertama, pada komunikator perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi, yang kedua, sikap komunikator, dan yang ketiga, pengetahuan umum. Sedangkan pada komunikan perlu memperhatikan pengetahuan dan keterampilan komunikasi, sikap komunikan, dan sistem sosial dan kebudayaan. Sedangkan pada pesan dan medium perlu memperhatikan 4 hal, yaitu elemen-elemen pesan, struktur pesan, isi pesan, dan proses pembebelan. Jenis pidato yaitu pidato impromptu, manuskrip, memolitor, dan extempore. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.